Pesawat Boeing 737 MAX 8 diketahui baru 2 bulan dioperasikan pihak Lion Air di Indonesia. Performa teknologi yang baru dari Boeing ini sekaligus insiden yang terjadi di Senin pagi kemarin. Kita akan ulas bersama mantan Menteri Perhubungan Yusman Syafii Jamal yang bergabung dari kediamannya di kawasan Duren 3, Jakarta. Selamat malam Pak Yusman. Selamat malam. Pak Yusman, saat ini yang baru ditemukan adalah serpihan dari pesawat, sementara tim masih terus melakukan pencarian mengenai badan pesawat sendiri. Dari dugaan awal Anda ataupun melihat serpihan yang ditemukan, apa yang membuat pesawat ini kemudian ditemukan tidak utuh dan badannya tidak ada di lokasi tempat pertama kali hilang kontak? Ya kalau kita lihat dari pertama pandangan mata yang mengatakan bahwa pesawat itu jatuh dari ketinggian 5.000 kaki ke bawah, maka dengan begitu pasti sampai bawah dia hancur. Dan kemudian waktu dia jatuh itu kita tergantung kepada sudut daripada hidungnya waktu menyentuh bawah. Kalau dia tepat seperti orang lompat indah, maka dia nanti masuk ke dalam, terus kemudian dia tenggelam di bawah. Di bawahnya pasti ada lumpur. Jadi dengan begitu kita nggak bisa menjejaki dengan orang penyelam. Jadi kita lihat pakai sonar atau apa gitu untuk mendapatkan di mana lokasinya. Karena nggak kelihatan secara kasat mata. Oke. Pak Yusman, mengenai black box sendiri di mana ILT-nya ini mati, apakah akan menyulitkan pencarian dari black box ini? Ya kalau memang LT-nya itu mati memang agak mengalami kesulitan karena kita pertama harus mendapatkan ekornya di mana sama hidungnya di mana. Dan lokasi daripada black box itu kan ada di pada kedua tempat. Jadi dengan demikian maka objek untuk mencari badan pesawat di mana hidung, di mana ekor, di mana sayap itu sangat penting. Nah, elemen utamanya itu sebetulnya landing gear. Nah, landing gear kan yang paling besar, yang paling masif. Jadi dengan begitu kita akan dapat jaraknya. Jadi kalau misalnya, saya kira mereka yang mencari itu kan ahli, dan punya pengalaman mencari. Jadi pasti ketemu itu di mana. Oke, untuk menganalisis data dari black box jika nanti ditemukan, ini butuh waktu berapa lama? Tergantung. Kalau dia lihat 737 MAX, saya kira alat untuk membacanya kan ada di Kementerian Perhubungan, di KNKT. Dia mungkin lebih cepat. Oke. Nah, berbicara mengenai pesawat Boeing 737 MAX 8 ini kan terbilang buatan baru. Apa yang Anda ketahui tentang mesin pesawat ini? Kalau saya melihat bahwa mesinnya ini kan disebut LIAP, artinya lift, loncatan ke depan. Nah, lift itu artinya leading edge aviation propulsion. Jadi ujung tombak dari kemajuan teknologi mesin pesawat terbang. Jadi misalnya tentang blade-nya itu kayaknya terdiri pada komposite, berbeda dari sebelumnya. Dan kemudian bahwa dia bisa menghasilkan efisiensi 16% dengan thrust yang sama. Dan kemudian banyak feature-feature lain, misalnya dia terdiri pada 9 chamber, 2 chamber low pressure, kemudian 7 chamber itu high pressure dengan hot section. Jadi engine ini canggih. Nah, saya membayangkannya itu seperti kita memiliki mobil jenis terbaru. Mobil jenis terbaru itu kan dia efisien sekali. Pembakarannya itu melalui tetesan daripada bahan bakar yang dikelola melalui electronic control unit. Jadi sehingga dengan demikian efisiensi penggunaan bahan bakar itu dilakukan melalui optimizing daripada setiap tetes bahan bakar pada saat yang tepat ketika terjadi temperatur pada setiap chamber itu. Nah, dengan demikian maka pastinya engine ini dikelola secara digital. Dan dia kalau secara digital, kalau mobil yang terbaru sekarang kan dia punya mode. Satu mode normal. Oke. Kedua mode ekonomi. Ketiga mode di mana dia akselerasi tinggi. Kalau mobil biasanya mode namanya mode sport. Nah, kalau dia salah pilih mode,
Jadi dia bisa saja dikira dia berada dalam mode normal, tapi ternyata dia pilih mode yang pada jenis sport. Kalau tidak ada kendala, dia tiba-tiba bisa akselerasi sehingga kecepatan seperti yang diduga orang, kok tiba-tiba pada satu ketinggian tertentu kecepatannya tinggi sekali. Oke, Pak Yuswan. Nah, ini kemudian dengan data yang dipaparkan oleh ATC kemarin ini setelah 3 menit setelah lepas landas, pilot sempat berkomunikasi dengan ATC. Pilot mengalami kendala dalam flight control dan meminta izin return to base atau RTB. Tapi setelah 10 menit berlalu, ini RTB-nya kemudian tidak dieksekusi. Tanggapan Anda, Pak Yusman? Nah, itu suatu misteri di dalam nanti waktu kita menganalisa sebab-sebab kecelakaan. Mengapa selama dia sudah minta RTB, 10 menit tidak dieksekusi? Malah dia memilih jalan yang sama untuk menuju Pangkal Pinang. Jadi yaitu kalau kita ke Tanjung di Kerawang itu adalah titik di mana dia nanti akan berbelok. Di situ biasanya ketinggiannya 10.000 kaki. Kemudian dia belok langsung masuk ke Pangkal Pinang, masuk daerah W atau jalan ke Pangkal Pinang. Nah, kalau dia tetap terus, artinya padahal dia berkehendak untuk return to base, artinya captain pilot atau pilot pertama punya kemungkinan bahwa mereka mempunyai argumen. Yang satu mengatakan return to base, yang satu mengatakan terus. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan kedua, baik pilot maupun captain pilot tidak dapat mengendalikan flight control sistemnya. Jadi flight control sistemnya meskipun diinduksi oleh tindakan, dia tidak mengikuti yang diinginkan oleh pilot. Oke, Pak Yusman, kita akan berbicara lebih jauh mengenai kemampuan kendali dari pilot terhadap flight control dan juga mesin yang dimiliki oleh Boeing 737 MAX 8 ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan masih bersama mantan Menteri Perhubungan Bapak Yusman Syafei Jamal yang bergabung dari kediamannya di kawasan Duren 3 Jakarta. Pak Yusman, tadi dikatakan Boeing 737 MAX 8 ini merupakan salah satu pesawat jenis yang terdepan di produksi Boeing seperti itu. Dengan peristiwa yang terjadi jatuhnya pesawat JT610 ini, apakah artinya pesawat baru belum tentu kualitasnya bagus atau seperti apa Pak? Kalau saya begini, teknologi yang dimiliki oleh 737 MAX ini, meskipun disebut sebagai keluarga 737, tapi sebetulnya dia dirancang berdasarkan paradigma saat ini, yaitu bahwa dia lebih bersifat sebagai digital airplane. Nah, kalau digital airplane, maka dia itu sebetulnya mempunyai suatu filsafat bahwa yang namanya pilot itu adalah bertindak sebagai manajer, bukan lagi sebagai pengendara atau supir. Tapi dia menjadi manajemen, jadi manajemen. Karena itu dia kesenyawaannya itu harus ditingkatkan terus-menerus melalui training yang baik, agar dia menguasai tingkah laku daripada pesawat ini. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa caranya juga merawat pesawat ini pasti berbeda. Seperti juga kita merawat telepon yang terbaru. Itu kan pasti kita ada sensitivitas yang kita tidak ketahui. Misalnya kena debu sedikit, dia bermasalah atau dan lain sebagainya. Jadi juga tingkat perawatannya juga memerlukan suatu teknik, suatu prosedur, suatu tata cara yang berbeda. Dan kemudian manajemen perawatannya juga berbeda. Oke. Nah, ini yang menyebabkan mungkin dia belum bersenyawa dengan organisasi dari maskapai penerbangan. Karena kalau bisa kita lihat ini pesawat Boeing 737 MAX 8 ini baru beberapa bulan beroperasi secara komersial di Indonesia seperti itu. Artinya memang seharusnya ada training yang lebih baik lagi untuk menguasai pesawat jenis ini dan juga perawatannya juga seperti itu, Pak? Ya, benar. Jadi karena pesawat ini kan baru delivery kepada Lion Air dan Malindo. Kedua ini kan sama-sama grup dari Lion Air Group. Dia merupakan maskapai penerbangan pertama boleh dikatakan begitu yang mengelola pesawat ini. Jadi tentu dia harus mendapatkan perhatian yang penuh dari Boeing dan kemudian dari manajemen di Lion Air sendiri. Tidak boleh misalnya ada jeda dalam perawatan pesawat, tidak boleh ada jeda dalam training pilot.